hope you're fine guys. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan kesuksesan. Oke guys, kalau berbicara tentang masalah subconscious mind, kita akan terkait dengan masalah yang namanya intuisi. Kalian pernah dengar ya, intuisi itu apa guys? Ya, intuisi pasti kalau kita memiliki intuisi yang baik guys, itu akan memberikan manfaat positif yang besar sekali pada diri kita guys. Kira-kira seperti apa intuisi itu guys? Oke, simak terus pembahasan saya guys. Begini guys, by the way ya, kalau kalian tuh sering mengalami yang namanya intuisi atau logika, gini, maksud saya gini. Kalian sering menggunakan intuisi atau logika? Itu pertanyaan saya pertama. Nah, gini guys, intuisi pasti kalian banyak yang bertanya kalau kalian yang belum memahami intuisi itu apa. Sebenarnya bahwa intuisi itu guys, itu kemampuan untuk memahami sesuatu dengan insting, tanpa alasan yang logis. Jadi meskipun kita itu nggak sadar ya guys ya, sebenarnya setiap orang itu mempunyai intuisi guys, sebenarnya begitu. Cuma ada yang lemah dan ada yang kuat gitu intuisinya, yang tajam yang kuat gitu ya. Tapi ada juga yang lemah. Kalau intuisi kita itu kuat guys, kita jadi bisa membaca hal-hal yang akan terjadi. Next, later itu seperti apa? Jadi kita bisa kalau kita bisa bertindak atau membuat keputusan dengan lebih cepat juga lebih tepat guys. Kalau kita mempunyai intuisi yang kuat. Apalagi ya kalau kita lihat di sini. Jadi ya kalau kita lihat intuisi itu semacam firasat guys, begitu. Jadi intuisi ini hanya naluri yang sebenarnya dipunyai oleh setiap orang, oleh semua orang tuh pasti punya itu yang namanya naluri. Kalau intuisi kita tajam, kita ini jadi bisa memprediksi sesuatu karena kita paham dengan kondisinya, begitu guys maksudnya. By the way ya, ingin lebih tajam nggak intuisinya guys? Pasti kalian pengen deh. Karena apa guys? Sebetulnya begini, ada beberapa cara untuk mengasah ketajaman intuisi kita guys. Apa aja itu? Yang pertama, berhubungan secara emosional. Maksudnya apa? Maksudnya guys, kalau kita ketemu orang misalnya, coba tebak, kira-kira dia itu lagi sedih, ataukah bahagia, ataukah bingung, atau stres? Kalau kalian lihat, ya cukup lihat orangnya deh guys ya, cukup lihat orangnya aja. Kira-kira dia seperti apa begitu? Apakah dia sedih, apakah dia lagi happy, apakah lagi stres gitu ya? Ya cukup lihat orangnya dan rasakan moodnya guys gitu. Kalau kita sering-sering ya latihan seperti ini guys ya, kalau kita lihat, kita itu jadi terbiasa melihat sekeliling kita guys dari sudut pandang yang berbeda. Dan guys, lama kelamaan intuisi kita itu akan jadi terasah begitu. Nah, itu yang pertama yang saya maksud dengan berhubungan secara emosional. Yang kedua guys? Menyepi dan merenung. Kok menyepi dan merenung ya? Nah, justru itu guys. Kenapa? Karena justru dengan menyepi dan merenung itu justru malah tajam intuisi kita loh guys. Believe it or not. Nah, jadi gini guys, kalau suasananya itu hening, suasananya itu tenang ya, intuisi kita itu bisa bekerja lebih efektif. Bisa kita coba dengan latihan meditasi ya, berdiam diri atau merenung di dalam kamar atau di ruangan private kita ya, dengan suasana sehening mungkin guys. Karena kalau situasi itu hening ya, itu akan lebih baik, more better like that ya. Kalau suasananya very crowded, ramai, di tengah keramaian dan tekanan, nah intuisi itu akan jadi bias ya, subjektif gitu. Bisa kalian coba guys. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, kurangi negative thinking.
kurangi berpikiran negatif atau negative thinking. Gini guys ya, kadang kita itu pernah berpikiran negatif, pastilah gitu ya guys. Mungkin kita pesimis menghadapi sesuatu, atau mungkin lagi nggak serak, misalnya gue nggak pede dah, gue nggak pede kalau mau bla 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 apa, gue nggak pede kalau mau kemana, gue nggak pede gimana gitu ya. Nah, pikiran negatif ini pelan-pelan akan mempengaruhi intuisi kita guys, karena ia sebenarnya mengirimkan pesan negatif juga buat kita gitu. Caranya gimana? Kalau ada hal-hal yang nggak serp ya, atau saat kita pesimis, nah coba deh paksakan untuk memberikan diri kita sendiri itu komentar positif dan motivasi. Nah, and more better ya, lebih baik coba ubah komentar-komentar yang negatif dari pikiran kita itu menjadi kalimat motivasi. Oke guys, yang keempat kira-kira apa ya? Yang keempat, pelihara rasa takut. Wow, rasa takut kok harus dipelihara? Pasti kalian bertanya seperti itu. Iya guys, kita pasti punya rasa takut, dan ini nggak mungkin kita hindari. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena rasa takut ini justru akan memaksa intuisi kita bekerja lebih kuat, lebih keras gitu. Karena waktu kita lagi afraid, lagi takut, ya kita akan berusaha untuk keluar dari perasaan takut dengan intuisi ya. Ya ini kan sebagai satu-satunya senjata guys gitu. Ya supaya kita tahu aja bahwa semakin intuisi itu ditekan oleh rasa takut, nah maka intuisi kita itu akan bekerja lebih keras. Jadi sebetulnya jangan malu ya kalau untuk merasa takut. Karena karena ini manusiawi banget kok guys ya. Kita justru harus punya rasa takut gitu, asal jangan sampai merusak self confidence kita, jangan sampai merusak percaya diri kita. Bisa terus supaya bisa terus berkembang begitu. Dan jaga diri, take care guys. Jadi kita harus be careful ya terhadap sikon sekitar kita, misal di tempat yang rawan. Nah yang pasti juga harus takut sama Tuhan guys gitu. Oke guys, tadi yang saya sebutkan sudah 4. Kira-kira apa yang berikutnya guys? Sebetulnya ada beberapa cara kita ya untuk menguatkan intuisi kita supaya intuisi kita makin lebih baik gitu. Begini guys, yang berikutnya selain rasa takut tadi, kita banyak berempati pada orang lain. Kenapa saya katakan bahwa kita banyak berempati pada orang lain? Begini guys, misal kalau ada teman yang sedang bercerita tentang masalahnya pada kita ya, kita dengarkan, resapi dan tempatkan diri kita di posisinya guys. Ya seolah-olah kitalah yang mengalami masalah itu gitu. Jadi harapannya kita kita jadi mencoba mencari solusi dari masalah itu guys gitu. Meskipun sebenarnya bukan kita yang mengalaminya gitu. Jadi menyentuh kegelisahan orang lain ini akan mengasah intuisi kita pelan-pelan guys, right? Oke, kalian bisa coba praktekkan itu guys. Oke, kira-kira cara yang lain apa ya? Cara yang lain yaitu dengan latihan relaksasi. Begini guys, setiap kali kita ingin mengambil sebuah keputusan, ya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah relax. Kenapa saya katakan dengan relax? Ya? Dalam kondisi relax guys, kita bisa mendengar intuisi lebih jernih. Karena apa? Karena pada kondisi ini otak itu berada di gelombang alfa guys, yang mengaktifkan fungsi otak kanan. Nah, kenapa harus relax saya katakan? Karena intuisi itu bisa melemah guys ya, bisa melemah, bahkan kalau kita bahkan bisa hilang kalau kita itu
dalam kondisi tertekan atau cemas yang berlebihan guys gitu. Salah satu cara relaksasi yang efektif adalah dengan merasakan nafas, atau meditasi guys. Nah, lakukan minimal 1 jam di pagi hari setelah bangun tidur atau 1 jam sebelum tidur guys gitu. Oke, yang terakhir kira-kira cara apa ya guys untuk mempertajam intuisi kita? Yang terakhir adalah dengan sadari perasaan. Kenapa saya katakan dengan sadari perasaan guys? Berdasarkan apa yang saya amati dan beberapa yang saya perhatikan, dengan sadari perasaan itu guys, intuisi itu juga dapat ditangkap melalui feeling atau emosi loh guys. Misal kita curiga pada pasangan, nah biasanya kita cepat-cepat mengusir perasaan itu kan, right? Nah, mungkin ini hanya perasaan gue aja gitu ya. Hal ini justru justru memblocking intuisi kita guys. Nah, bisa jadi pasangan kita memang tidak berselingkuh guys, tapi yang jelas ada rasa ketidakpercayaan atau rasa insecure, tidak aman dalam diri kita sehingga muncul rasa curiga itu guys. Nah, pesan inilah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh intuisi supaya kita lebih aware terhadap hubungan kita dan bisa mengatasinya sebelum sebelum situasi itu terjadi lebih buruk lagi guys. Nah begitu, jadi kita udah prepare. Nah jadi kalau kita lihat banyak sekali keuntungan kalau kita mempunyai intuisi yang tajam, intuisi atau firasat yang kuat gitu, karena itu untuk kembali lagi kepada diri kita, untuk keuntungan diri kita sendiri guys, agar kita bisa lebih aware terhadap kedepannya gitu. Oke guys, akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bermanfaat. Bye bye.